Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam mata kuliah Investigasi News. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas soal reportase investigatif ya, yaitu melanjutkan apa yang menjadi definisi dari reportase investigatif, kemudian apa itu wartawan reportase investigatif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Ken Roberts ya, seorang jurnalis di harian Inquirer Philadelphia ya, Amerika Serikat, bahwa sudah menjelaskan sebetulnya bahwa investigatif atau reportase investigatif itu adalah bagaimana cara wartawan investigatif menggali tema, menggali teori, menggali bahan ya untuk disampaikan kepada publik, bukan untuk semata-mata mencoreng atau menyampaikan aib ya seorang pejabat atau tokoh politik ya. Tetapi kata Gene Robert itu bahwa jurnalisme investigatif itu bukanlah semata-mata untuk menjebak politisi dalam keadaan yang sangat memalukan atau memperlihatkan sebuah aib ya bagi seorang politisi atau para pihak yang terkait, tetapi memang bagaimana cara menggali ya ke bawah permukaan, cara bagaimana mengungkap fakta-fakta itu sehingga kita dapat membantu para pembaca memahami apa yang sedang terjadi di dunia yang semakin kompleks ini. Nah, bagaimana cara menggali ke bawah permukaan ya, atau cara menggali fakta-fakta itu untuk mendapatkan bahan-bahan dari reportase investigatif ini adalah misalkan bagaimana menyingkap ya penyimpangan yang ditutupi ya, kemudian dapat terbuka gitu ya kepada publik, sehingga bisa terang benderang gitu, jelas gitu ya, apa yang ditutup itu terbuka gitu. Nah ini maka juga disampaikan oleh salah seorang reporter Edward J. Friedlander ya, ini dari harian Times ya, Amerika juga ya. Dia mencontohkan ada dua reporter ya di harian yang dia pimpin, yaitu namanya Tom dan Susan misalnya. Tom dan Susan. Nah, si Tom dan Susan ini memang sehari-hari dia bekerja di harian Times, dan sudah 2 tahun mereka berdua ini bekerja ya. Nah, untuk wilayah liputan si Tom ya, seorang jurnalis ini adalah dia di balai kota ya. Jadi dia tugasnya di desk halaman balai kota, atau di halaman kalau di Indonesia dia diposisikan untuk meliput di pemerintahan gitu ya. Misalkan si Tom ini dia untuk meliput di area pemerintahan, yaitu di balai kota. Sedangkan si Susan satu lagi, yang reporter yang satu lagi, dia ditugaskan meliput di kantor polisi ya, ini ya. Jadi memang
kalau di media media cetak itu, jadi ada dua ya, ada dua wilayah des ya, atau tugas penugasan itu dibagi-bagi gitu ya. Nah ini seperti si Tom dan Susan ini juga dibagi-bagi ya untuk mengisi kolom di Harian Times ya. Nah lalu satu hari ya si Tom dan Susan ini disuruh untuk meliput ya di balai kota itu, untuk meliput jumpa pers ya, jumpa pers. Ya ini dituntut ya nanti, artinya pemimpin redaksinya si Edward J. Friendler ini dia memerintahkan si Tom dan Susan ini ya untuk meliput jumpa pers ya, karena memang mengundang gitu ya. Jadi si wali kota ini mengundang media-media untuk hadir untuk mengikuti jumpa pers ya, terutama reporter profesional kan gitu ya, bagaimana mengundang. Nah dalam jumpa pers itu si wali kota yang didampingi oleh kepala kepolisian setempat itu mengumumkan soal pembelian 6 mobil patroli yang baru gitu ya. Jadi ada jumpa pers mengumumkan soal 6 mobil patroli yang baru. Nah si Tom itu mencatat pula apa yang dikatakan wali kota tentang jumlah kilometer yang telah ditempuh oleh mobil-mobil patroli lama. Jadi wali kota ya didampingi kepala kepolisian itu menyampaikan jika mobil-mobil yang lama itu sudah sudah tidak layak lagi digunakan karena memang kilometer di mobilnya itu sudah stopwatch di mobilnya itu sudah terlalu lama gitu, jadi dikhawatirkan rusak atau terjadi kendala dalam patroli. Nah maka wali kota dan kepala kepolisian ini menyampaikan ke publik ya bahwa mereka membeli 6 mobil patroli yang baru ya. Nah ya kilometer mobilnya itu memang sudah hampir 100.000 mil ya penggunaannya stopwatchnya itu, jadi itu sudah terlalu tua katanya kan, kata si wali kota dan kepala kepolisian itu. Nah dalam jumpa pers itu si Tom sangat bangga karena dia diminta untuk meliput ya dan hadir di jumpa pers itu. Kemudian juga dia menuliskan ya hasil dari jumpa pers itu ke publik di Harian Times, dan dia cukup bangga ya karena memang tulisannya itu tiba-tiba hari selanjutnya muncul di halaman depan Times ya. Jadi bagaimana liputan dia kemudian muncul di Harian Times, apalagi di halaman pertama ya, sehingga dia bangga ya. Nah pada keesokan harinya ya kebanggaan itu hilang ya. Kenapa nih ya, jawabannya kan gitu ya. Kenapa hilang? Karena munculnya Susan ya pada jumpa pers itu, teman koleganya di Times ya menghampiri Toms ya di ruang redaksi Times. Nah si Susan ini juga dia menyampaikan ya, meskipun hanya dalam bentuk obrolan biasa antara jurnalis ya, antara reporter di satu media ya, maka kata si Susan dia membawa data ya, fakta-fakta tentang berita yang ditayangkan oleh Tom, yang tentunya sangat mengejutkan bagi Tom. Kata bahwa disampaikan menurut Susan bahwa ketika Tom sedang menulis berita jumpa pers di balai kota itu, si Susan itu justru dia lebih memilih memeriksa mobil-mobil patroli ya, mobil-mobil
patroli lama ya, mobil-mobil patroli lama itu di halaman belakang kantor polisi. Nah, sehingga eh, ada interest lain dari si Susan bahwa dia lebih baik memilih untuk tidak meliput jumpa pers wali kota waktu itu, karena memang si Susan itu sudah paham pasti apa yang akan disampaikan adalah soal sudah tidak layaknya beberapa mobil patroli polisi. Nah, begitu jadi si Susan itu menemukan fakta-fakta baru dari mobil-mobil bekas yang dinilai sudah tidak layak itu yang ditempatkan di belakang kantor polisi. Ya. Ternyata tidak satu pun ya kendaraan 6 patroli lama itu menunjukkan odometernya atau speedometernya itu kilometer di mobilnya itu lebih dari 65.000 mil ya. Padahal tadi dalam jumpa pers dikatakan oleh si wali kota itu bahwa speedometernya itu sudah mencapai 100.000 mil. Padahal si Susan mengecek kendaraan itu dia hanya 65.000 mil. Nah, bahkan 3 orang polisi yang ditelepon Susan mengatakan bahwa model mobil-mobil lama itu katanya lebih nyaman ya ketimbang yang baru ya, karena memang masih mampu berlari atau digunakan dengan baik. Nah, gitu ya. Ya. Nah, kemudian mereka juga merasa heran ya, mengapa diperlukan mobil-mobil baru ya, terutama dengan mesin-mesinnya yang besar dan dengan tempat duduknya yang baru gitu ya. Dengan vinil biru yang begitu kurang menarik katanya kan, kata-kata polisi-polisi tadi itu. Jadi justru mobil-mobil yang lama itu lebih enak, masih enak dipakai, kemudian juga dari bentuk kenyamanan kursinya juga lebih nyaman. Nah, hal ini itu diceritakan oleh Susan kepada Tom ya, kepada Tom. Maka si Tom pun sangat terkejut ya, katanya ketika mendengar cerita dari si Susan tadi. Jadi semakin terkejut lagi apalagi mendengar bahwa ke-6 mobil baru itu dibeli dari Felix Claerson ya waktu itu. Jadi salah satu dealer ya kendaraan di Amerika Serikat yang memang cukup populer. Nah, dealer Felix Claerson ini seorang dealer mobil yang bukan lain adalah keponakan dari wali kota ya. Nah, jadi ini mulai terungkap kan gitu ya, cerita si Susan ini. Nah, selanjutnya si Susan juga menawarkan kepada Claerson ya, bahkan bukan yang terendah dari kelima penawar lainnya. Jadi bagaimana investigasi si Susan ini ya, tujuannya kan begitu ya. Dari apa yang saya ceritakan ini adalah bagaimana memposisikan seorang wartawan yang hanya menerima rilis dan jumpa pers, dan bagaimana wartawan yang dimaksud dengan wartawan reportase investigatif atau wartawan investigatif news. Nah, itu bedanya. Kalau si Tom itu adalah membuktikan dia hanya sebagai seorang wartawan yang hanya menerima rilis dan jumpa pers saja tanpa melihat fakta-fakta di belakangnya. Tetapi kalau si Susan justru dia bagaimana ingin tahu lebih dalam lagi apa yang disampaikan oleh wali kota dan kepala kepolisian itu. Nah, bahkan lebih jauh kalau si Susan itu lebih dalam lagi menggalinya ya, menggali ke permukaan, menggali beritanya itu lebih dalam lagi dengan cara-cara tadi. Bahkan si Susan pun sampai dia menjebak atau mencoba menghubungi si Felix Claerson ini, yaitu yang rekanan dari pengadaan mobil baru itu, dengan harga yang rendah dari kelima penawar lainnya, bahwa mobil-mobil itu misalkan harganya juga tidak terlalu mahal begitu kan.
Nah, demikian pula dalam spesifikasi penulisannya, penawarannya itu jelas bahwa spesifikasi tersebut hanya untuk satu tipe mobil khusus saja ya, dan yang memenuhi spesifikasi teknisnya adalah mobil-mobil Larson. Jadi spesifikasinya itu diolah gitu ya. Kalau orang mau korupsi kan gitu ya. Jadi dikutak-atik gitu ya. Si wali kota sama si kepala kepolisian itu mengutak-atik bagaimana supaya kendaraannya itu sesuai dengan spesifikasi yang ada di dealernya si Felix Larsen yang bukan lain adalah keponakannya wali kota itu. Nah, selanjutnya menurut Susan itu dalam pemeriksaan daftar sumbangan untuk kampanye wali kota ya, untuk 2 masa jabatan itu di arsip kantor tata usaha itu Susan menemukan nama-nama pemberi sumbangan besar untuk kampanye wali kota itu adalah Felix ya tadi, dan Mildred Larsen serta anak mereka yang berusia 3 tahun Hammer ya. Jadi bagaimana cara-cara investigasi seorang wartawan investigasi news itu sampai mendalam, bahkan sampai membuka data-data kantor tata usaha atau data-data nomor telepon sampai tahu gitu ya bagaimana siapa yang membiayai kampanye wali kota. Ternyata memang si Felix Larsen pemilik kendaraan mobil ini kan gitu, pemilik dealer mobil yang dibeli oleh wali kota dan kepala kepolisian. Nah, bahkan ternyata yang membiayai atau memberikan sumbangan kampanye si wali kota itu adalah memang dia adalah keluarganya Felix Larsen ya, pemilik dealer itu. Nah, Tom tiba-tiba ya, si yang wartawan yang tadi satu lagi dia terkejut ya, tanpa komentar dan penjelasan si Tom tiba-tiba diam gitu ya. Ternyata Susan dia lebih dalam gitu ya menggali satu fakta-fakta itu. Nah, ketika ia menelepon yang lain ya, Susan juga menemukan fakta-fakta lain dari dugaan korupsinya si wali kota, bahwa nama istri Larsen semasa gadisnya adalah Bummerhagen ya, dan 6 orang yang bernama Bummerhagen ternyata menyumbang masing-masing $500 untuk kampanye wali kota yang terakhir. Nah, semua tercatat dalam arsip. Jadi bagaimana hebatnya si Susan sebagai wartawan investigasi news itu sampai tahu bagaimana arsip-arsip ya, data-data yang latar belakang si wali kota itu. Nah, semua diceritakan Susan itu ya, dan bahkan sudah dibuatkan tulisannya, draft tulisannya oleh Susan untuk edisi keesokan harinya setelah pembuatan berita Tom. Jadi bagaimana 2 wartawan ini diuji ya di wartawan Times ini ya, wartawan harian Times ini dia diterjunkan untuk meliput satu berita tapi dengan berbeda angle. Kalau si Tom dianggap wartawan biasa, kalau si Susan dianggap wartawan investigasi news. Nah, bagaimana wartawan investigasi news itu tidak fokus pada apa yang menjadi pokok berita, tetapi dia lebih mendalam gitu kan ya. Nah, sehingga hal itu pun mau ditayangkan keesokan harinya ya kan, setelah berita Tom yang tadi yang hanya berita seremonial ketika wali kota menyampaikan bahwa pembelian terhadap 6 kendaraan. Nah, maka bagaikan bola salju ya yang menggelinding ke bawah bukit, berita yang ditulis Susan keesokan harinya itu memancing panggilan-panggilan telepon dari pembaca yang mempunyai informasi tentang penyimpangan-penyimpangan di balik kota. Justru semakin lama semakin terungkap ya bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh wali kota kan gitu ya. Jadi bagaimana
Sehingga yang mendapat respon, berita yang mendapat respon itu adalah beritanya si Susan, bukan justru berita si Tom, karena berita si Tom itu tidak menarik, tetapi justru berita si Susan ini yang menjadi menarik ya. Jadi jadi payah Susan meletakkan dasar bagi tulisan-tulisan bersambung tentang korupsi mencapai puncaknya dengan diseretnya wali kota dan kepala kepolisian ke meja hijau. Jadi kalau investigasi news itu kalau sudah berkembang beritanya, jadi ketika sudah ramai dibahas di publik ya, itu akan semakin terus gitu ya, semakin terus ada fakta-fakta baru yang muncul kan itu. Ya karena kita ketahui bahwa Amerika adalah negara demokratis. Jadi bagaimana keterbukaan informasi itu sangat luar biasa ya, imbasnya kepada masyarakat dan efeknya juga kepada pejabat yang memang melakukan korupsi atau menyalahgunakan kewenangannya. Jadi contoh-contoh ini sebetulnya fakta-fakta ini sering terjadi, dan bahkan di kita itu bentuk-bentuk koruptif secara nepotisme ini ya, kolusi dan nepotisme ini sudah mendarah daging, bahkan sudah dilakukan kan gitu ya oleh para pelaku koruptor yang sekarang sudah dijerat misalkan ke KPK ya, beberapa diantaranya. Nah ini sehingga hasil ini kan menyeret kan gitu ya tadi wali kota dan kepala kepolisian ke meja hijau dan disidangkan atau dituduh menggelapkan atau melakukan koruptif kan gitu. Nah hebatnya wartawan investigatif itu sampai seperti itu ya. Jadi Anda jangan heran ketika kenapa wartawan itu ditakuti, artinya dalam tanda kutip ya, ditakuti dalam bentuk tulisannya, karena memang wartawan itu bisa merubah atau perspektif ya, merubah perspektif masyarakat ya, ketika salah seorang pejabat atau politisi dianggap baik atau bagus, padahal di sisi yang lain justru ada sisi negatif yang juga dia lakukan kan gitu ya, untuk mencapai tujuan politiknya kan begitu, biasanya begitu kan dalam struktur politik itu kan begitu ya, ketika dia ingin mencapai target apa yang dia tuju, pasti apapun dia lakukan kan gitu, karena tujuannya untuk kekuasaan gitu. Nah dengan begitu, setelah Susan melakukan sebuah pekerjaan reportase investigatif yang luar biasa itu ya, sehingga tadi ini masuk ya data-data, mencari data-data itu menyusup ke permukaan kan gitu, artinya ke bawah permukaan. Jadi data-data itu dicari ya sampai ke dasar-dasarnya, terus dengan mudah membuat Tom tadi si temannya itu akhirnya terlena. Oh ternyata yang saya beritakan itu baik-baik ya, ternyata tidak betul kan gitu, bahkan itu di luar ternyata tidak berhasil yang artinya keinginan wali kota supaya bisa bagus di depan publik itu ternyata sebaliknya bahkan kan gitu. Nah maka tidak ada main spionase ya, atau kasus tidak ada spionase atau tidak ada taktik-taktik berbahaya ya ala investigasi ya. Karena kalau ada kasus di Amerika itu ada Watergate ya, yang menyeret salah satu presiden di Amerika itu cukup besar kan. Nah itu kasus Watergate itu juga dimunculkan oleh media ya, dan itu memang ada beberapa ada spionasenya, ada taktik-taktik berbahayanya kan gitu ya. Terus kemudian karena memang berkaitan dengan kepala negara ya, konsekuensinya begitu kan, kalau kita berhadapan dengan negara atau dengan kekuatan pertahanan negara, biasanya juga
selalu riskan kan gitu ya, apalagi dengan kepentingannya kan begitu. Nah ini juga terjadi di kasus Watergate ya, yang lebih besar lagi dari kasus wali kota New York itu tadi ya. Jadi sebetulnya ada ketekunan ya yang dilakukan Susan ya, dan jadi payah yang dilakukannya itu memang membuahkan hasil ya. Juga cara-cara dia menemui atau mengkonfirmasi sumber-sumber informasi itu yang paling penting juga, karena kebutuhan informasi atau kebutuhan fakta-fakta yang paling penting itu yang memang dibutuhkan. Jadi tidak hanya dalam bentuk katanya atau diraba-raba atau hanya fakta-fakta yang tidak jelas gitu ya. Jadi si Tom ini mencoba dia mencari fakta-fakta yang sesungguhnya kan gitu. Itu yang menjadi tugas wartawan reportase investigasi. Bagaimana kualitas reportase investigasi itu berkualitas, investigasi news itu berkualitas, karena memang kebutuhan fakta-fakta itu yang paling penting ya, karena pembaca tidak akan salah lah gitu. Pembaca pasti akan memahami betul, pembaca akan senang betul, pembaca akan puas dengan fakta-fakta yang kita munculkan ketika fakta-fakta itu memang betul adanya ya. Jadi dengan membandingkan misalkan tadi sikap si salah satu jurnalis si Tom dan si Susan ini, maka dalam respon jumpa pers tersebut, maka kita dapat menyebutkan siapa yang lebih profesional kan gitu ya antara mereka berdua, apakah si Tom atau si Susan. Nah, reporter yang ingin menjadi wartawan investigasi itu sebaiknya memang mencontoh pendekatan yang dilakukan Susan ya, dalam upaya mengungkap kebenaran sebuah fakta, berita atau fakta-fakta yang dilakukan oleh pemerintah ya. Karena memang objek reportase investigasi itu tak bedanya dengan definisi reportase yang baik dimanapun kan gitu ya, yaitu ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya ya. Jadi ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya biar puas tadi. Jadi secara mendetail, mendalam kan gitu. Nah, nanti juga Anda akan temui ketika Anda melakukan ya, selain juga melakukan reportase investigasi, juga biasanya di penelitian-penelitian, terutama di penelitian kualitatif itu akan dilakukan observasi ke lapangan ya, dengan cara mendokumentasikan, dengan cara wawancara itu secara mendetail kan, biar komplit, biar kuat, biar luas gitu fakta-faktanya, biar muncul apa yang ingin lebih diketahui oleh orang banyak itu akan semakin muncul, akan semakin terang benderang kan gitu ya. Orang ternyata si A ini begini, kayak tadi kan, ternyata si wali kota ini juga bisa punya jaringan dengan keponakannya, kemudian ada kepentingan politik, ada kepentingan unsur-unsur menguntungkan kan bagi koleganya, bagi saudaranya kan gitu. Jadi sehingga muncul itu, ternyata betul. Nah, orang itu justru kan tadi kata si Jean Robert itu ya, tadi tujuannya bukan untuk mencari kesalahan sebetulnya, bukan untuk mengungkap aib orang lain atau mengungkap aib para pejabat, tetapi karena ini sudah menyangkut ke jabatan publik, kemudian yang digunakan adalah menggunakan dana anggaran pemerintah yang notabene anggaran itu berasal dari masyarakat, yang dari rakyat sendiri. Ketika itu digunakan bukan untuk peruntukannya atau salah pengalokasiannya, maka itu dianggap keluar dari aturan kan gitu ya. Seharusnya memang itu bisa dimanfaatkan oleh rakyat, oleh masyarakat dengan seoptimal mungkin. Jadi jangan sebaliknya, justru dengan dia berdalih untuk rakyat tetapi justru sebaliknya tidak diuntungkan, tidak menguntungkan bagi rakyatnya kan begitu. Nah, ini kata Jean Robert, bukan kita mau mencari-cari dengan cara mencari-cari kesalahan orang, apalagi
hal-hal yang menyangkut pribadinya, tetapi ini menyangkut jabatannya kan begitu, menyangkut aktivitas dia sebagai pejabat publiknya kan gitu. Ini yang lebih riskan. Jadi tadi objek-objek representatif itu memang ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk mengungkap fakta yang sebetul-betulnya, sebenar-benarnya kan, kemudian fokuskan apa yang akan kita cari itu untuk mencari kebenaran penuh kan gitu ya. Jadi energi dan kreativitas kita itu dalam mengungkap satu fakta itu, mengungkap satu data itu, mencari kebenaran penuh dalam masalah apapun ya, dalam masalah apapun, dan jangan mau diberikan jawaban tidak. Nah gitu kan, ketika biasanya kalau wartawan yang biasa atau tadi pencari informasi yang sekilas mungkin ketika bertanya apa yang terjadi cukup saja misalkan itu sudah selesai, atau kita tidak bisa tidak hanya dapat menerima jawaban itu, itu sudah selesai, atau itu tidak selesai, atau itu sudah selesai, tapi kita bagaimana latar belakang atau tanggapan itu kita gali. Jawaban tidak selesai itu kenapa? Jawaban selesai itu kenapa? Nah, kita ungkap fakta-fakta itu ya, sehingga mendalam, sehingga bisa dijadikan data dan fakta untuk untuk bisa menjadi pembenaran kan itu kan. Nah, gitu kan ya, kalau dalam istilah agama itu kita jangan taklid lah ya, jangan taklid gitu ya, jangan talfek, jangan mengikuti saja, tetapi kita harus bagaimana bisa mengetahui dasar hukumnya itu apa, fakta yang sebenarnya itu apa, bagaimana sehingga fakta-fakta itu bisa hanya dijawab dalam tataran di permukaan saja, tetapi memang kita harus mendalam tadi, harus tahu apa alasannya, kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat misalkan. Kita harus tahu apa dasar hukumnya, aqaimis shalah kan lidzikri misalkan, dan sebagainya. Contoh dalam agama kan begitu ya, contoh dalam fakta-fakta lain juga kan begitu. Kita tidak hanya bisa menerima misalkan kenapa kita harus tahu dasar-dasar hukumnya, kenapa kita harus tahu dasar-dasar alasan sesuatu misalkan digulirkan, harus tahu bagaimana latar belakangnya kan gitu. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab atau yang menjadi garis-garis untuk wartawan atau peneliti ya, ketika mau melakukan penelitian yang mendalam kan gitu ya, yang tema-tema yang mendalam untuk satu penelitian yang utuh, biar tidak setengah-setengah, biar tidak kalau dalam cerita sejarah itu kan begitu ya, jangan hanya katanya kemudian kata orang gitu ya, kata orang dan sebagainya, tetapi bagaimana cara kita mendalami apa yang terjadi dan bagaimana alasannya itu hingga terjadi misalkan begini. Kan dalam sejarah-sejarah itu begitu ya kan, sejarah itu kan bisa bagaimana cara orang yang menceritakannya kan begitu. Kalau kata orang menceritakannya A-nya begini, B-nya begini, C-nya begini kan. Nah, akhirnya kan orang percaya pada itu, padahal kalau digali lagi, kalau diungkap lagi, ternyata memang sejarah itu memang ada kesalahan atau ada penyimpangan kan gitu. Itu yang paling penting ya. Jadi saya sampaikan bahwa kita itu jangan hanya katanya kan gitu. Ya tadi, kalau wartawan hanya mendengar, atau seorang jurnalis hanya mendengar informasi yang sepintas, tidak langsung ke lapangan atau tidak mencari bukti fakta-faktanya, baik itu melalui wawancara dan dokumentasi foto, maka itu dianggap tidak bukan berita yang patut akui kebenarannya, tetapi memang harus diragukan kan gitu. Nah, itu yang harus dilakukan seorang, baik itu seorang pemimpin redaksi di satu penerbitan, maupun bagi akademisi ketika menerima laporan penelitian di lapangan. Karena fakta-fakta itu juga harus berdasarkan juga dokumen yang dimunculkan kan itu. Nah,
Selanjutnya, dalam reportase investigasi itu ada yang namanya bagaimana cara kita memilih sasaran untuk investigasi ya. Memilih sasaran untuk investigasi itu kan dalam perspektif bagaimana cara kita untuk biar tidak salah ya, seperti tadi yang dilakukan si Susan, kita harus tahu dulu gitu bagaimana alurnya ya, bagaimana alurnya dari satu cerita investigatif itu, maka harus tahu dulu fakta-faktanya, jaringannya seperti apa gitu ya. Jangan sampai kita salah melangkah. Nah tadi harus fokus dan kreatif ya, tentunya kan begitu, harus fokus dan kreatif. Jadi kalau kita mau mengumpulkan satu fakta yang memang membutuhkan data primer ya lakukanlah observasi, wawancara kan ke lapangan, kemudian bukti-bukti dengan dokumentasi tadi. Tapi memang kalau kita mau mencari fakta-fakta yang sekunder juga itu harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada yang kita miliki. Contohnya misalkan data-data sekunder itu adalah buku misalkan, atau apa tadi semacam kwitansi atau data-data administrasi gitu ya di salah satu institusi misalkan, atau dari jurnal-jurnal atau dari tabloid, majalah-majalah, koran-koran yang sudah terbit gitu kan, itu bisa dijadikan sebagai fakta-fakta awal sehingga memilih sasaran investigasi untuk mengungkap itu tidak salah kan gitu. Jangan sampai kita salah masuk ya ketika ini misalkan sudah matang data fakta awalnya, tiba-tiba kita salah memasukkan fakta dan datanya sehingga nanti bisa berasumsi lain, atau ini kenapa kok jadi begini. Nah gitu kan, kalau dalam berita itu ada dalam straight news itu oke lah kita beritakan straight news. Nah tiba-tiba straight news itu kan kencang, tiba-tiba di running, kemudian di run news, kemudian dalam berita yang kedua ketiganya itu menjadi ngambang atau menjadi tidak menarik lagi. Nah itu berarti ada salah sasaran untuk running newsnya itu, baik tadi karena memang faktanya ada salah sasarannya, kita salah sasaran siapa yang mau berkomentarnya, pihak-pihak mana yang berkaitan dengan pemberitaan itu. Nah itu menjadi salah satu biasanya sehingga berita itu menjadi kurang menarik kan gitu ya, menjadi rancu, kemudian seolah-olah apa yang diinginkan oleh pembaca itu tidak mengena kan gitu ya. Nah itu yang salah sasaran ketika mau merunning atau mau memberitakan yang lebih menarik tapi karena sasarannya salah, jadi akhirnya juga memang sasaran objeknya ya, sasaran yang menjadi narasumbernya itu salah, sehingga orang berasumsi lain. Oh ini wartawannya sudah sudah terkontaminasi atau sudah tidak independen lagi gitu ya, atau sudah diberi sesuatu lah dari narasumber kan gitu ya. Akhirnya kan beritanya jadi ngambang kan gitu ya, atau beritanya sudah tidak, tadi asalnya negatif seolah-olah ketika di running itu menjadi positif ya. Orang yang pertama misalkan tadi, kalau misalkan tadi cerita dari Times itu si Tom misalkan menceritakan bagaimana si Susan itu menceritakan bagaimana si investigasi perilaku si wali kota dengan keluarganya itu. Nah tiba-tiba misalkan sekarang jadi wali kota itu jadi menyumbang gitu ya, menyumbang beritanya jadi menyumbang, jadi beritanya adalah positif. Nah itu pasti ada kecurigaan. Nah begitupun dalam di media-media yang berita-berita yang straight news ya, atau berita yang langsung ya, yang hot news misalkan, tiba-tiba jadi begitu ya, itu yang justru menjadi pertanyaan bagi banyak pembaca. Nah sebelum ke lapangan, seorang wartawan investigasi itu harus memilih dulu apa sasaran investigasinya tadi itu. Beberapa sasaran selalu pantas untuk diselidiki ya, termasuk korupsi di pemerintahan,
tempat-tempat kerja yang tidak aman, kualitas pendidikan, konstruksi bangunan, baik itu jembatan, gedung, ya, jalan, bendungan, sekolah-sekolah, ya, kemudian sarana-sarana umum, sarana-sarana rumah sakit, sarana-sarana fasilitas umum. Nah, sehingga misalkan melihat tidak memadai, ongkos perawatan medisnya terlalu tinggi, misalkan untuk menyebut berapa saja nilainya dan sebagainya. Nah, maka biasanya itu menjadi sasaran. Ya gitu ya. Tadi kalau misalkan kalau dari Harian Times itu sasarannya adalah memberitakan tentang jumpa presnya wali kota tentang mengganti kendaraan. Nah, kalau misalkan di kita kebanyakan kan seperti itu juga kan gitu ya. Nah, kalau di kita misalkan pembangunan gedung, jalan, konstruksi, ya, bendungan dan sebagainya. Nah, ini biasanya kan ada hal-hal yang tadi, ada yang misalkan jalan pembangunannya molor gitu ya, kemudian dari kualitas yang harusnya hot mix tetapi menjadi aspal biasa kan gitu ya, atau bendungan, atau tadi yang bangunan sekolah tiba-tiba baru 1 bulan sudah ambruk kan gitu ya. Nah, itu yang menjadi fokus investigasi biasanya. Biar sasarannya jelas, apa yang akan kita gali itu jelas. Nah, misalkan di kita juga ada kepentingan-kepentingan umum yang seperti inefisiensi biasanya kan gitu ya, dengan beralasan inefisiensi ini untuk mengurangi biaya-biaya misalkan pembangunan kan gitu ya. Artinya satu sisi efisiensi, tapi di sisi lain justru markup ya. Jadi penggunaan anggarannya itu satu sisi justru lebih mahal. Katanya kan digembur-gemburkan inefisiensi ya, meringankan kan beban-beban modal biaya untuk pembangunan jalan itu, tapi satu sisi lain justru ada kasus-kasus markup ya gitu. Artinya apa yang direncanakan itu tidak sesuai kan gitu. Tadi misalkan tadi yang asalnya harusnya hot mix atau kualitasnya harus bagus, tetapi di beton ya, betonisasi, tetapi pada faktanya jalannya juga menjadi tadi kan bisa kelihatan kalau jalannya itu harusnya 3 meter 4 meter, ini misalkan jadi 2 meter, atau yang harusnya 5 meter misalkan jadi 3 meter. Nah, rata-rata kan seperti itu ya. Inilah kekurangan-kekurangan atau yang terjadi kan seperti itu ya. Jadi yang ada kalanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kan gitu ya, kondisi bendungan dan sebagainya. Nah, biasanya misalkan dalam kasus bahan bakar kan gitu harus ada subsidi dari pemerintah, tetapi pada fakta atau pupuk ya sekarang yang lagi rame itu kadang-kadang disubsidi, tetapi pada faktanya subsidinya tidak ada gitu ya. Subsidinya itu hilang, subsidinya itu tidak sampai kepada masyarakat. Ini yang menjadi asalnya harusnya efisiensi, malah sebaliknya justru tidak ada inefisiensi dan subsidi-subsidi itu tidak sampai kepada masyarakat kan. Ini yang mendorong misalkan sehingga ada hal yang dipertanyakan atau menjadi hal-hal untuk diinvestigasi. Nah, bagaimana wartawan investigasi memulai kerjanya? Petunjuk ini mungkin datang dari narasumber lama biasanya atau dari orang asing. Di waktu yang lain berita yang ditulis berdasarkan penugasan biasa atau berdasarkan beat reguler ya, memerlukan penggalian lebih dalam. Sayangnya kebanyakan reporter beat tidak pernah mencoba membuat proyek investigasi karena mereka menjadi terbiasa menerima versi resmi dari narasumber-narasumber yang tidak ingin mereka jauhi. Tetapi sebenarnya memang tidak perlu demikian ya.
reportase harian merupakan tumpukan gagasan-gagasan untuk suatu proyek investigasi ya. Jadi apa targetnya, sasarannya itu memang juga harus gagasan-gagasan investigasinya itu muncul kan. Nah gitu ya. Nah ini kenapa saya juga menyarankan bagaimana kita harus membuat proposal investigasi itu semaksimal mungkin ya. Bagaimana proposal investigasi itu bisa muncul atau harus ada ya, karena itu sebagai tadi untuk mengarahkan supaya tidak salah sasaran untuk investigasinya kan begitu. Nah ini memang karena tidak untuk menghilangkan menghilangkan tumpukan-tumpukan gagasan-gagasan yang tidak terlalu penting ya. Gagasan-gagasan itu biasanya kan gagasan-gagasan yang tadi terlalu banyak gagasannya sehingga tidak bisa dilakukan investigasi. Maka harus disortir. Misalkan Anda mengajukan 3 judul untuk investigasi news, nah, karena memang mana yang menarik akhirnya kan dipilih gitu, mana yang paling menarik ya dipilih, mana yang paling menonjol, mana yang paling menarik, mana yang paling bagus itu dimunculkan kan gitu, untuk biar memang tadi dari ketiga itu misalkan satu yang pilih yang terbaik, kemudian Anda buat proposalnya dan Anda ajukan ke Pemret ya, biasanya di salah satu perusahaan penerbitan itu seperti itu. Nah ini dibuktikan oleh Bob Woodward ya, jadi salah satu yang membongkar kasus Watergate tadi di Amerika ya. Si Bob Woodward ini dia memulai langkahnya ya di surat kabar mingguan di pinggiran kota Washington DC ya, dengan menggunakan penugasan rutin ya. Nah, untuk memulai membangun proyek investigasinya, terus ya agar dia bisa menjadi wartawan yang profesional lagi ya, yang lebih wartawan yang lebih yang di surat kabar yang lebih hebat lagi, yaitu dia masuklah ke Washington Post ya, Washington Post. Nah di sana ia menggabungkan gagasan-gagasan dari ide-ide tadi ya, dari beat pemberitaan tadi atau dari beat investigasi tadi, tentu kegemarannya untuk menggali berita atau investigasi news ya. Jadi si Bob Woodward ini mencoba untuk dia pindah ke Washington Post untuk bisa lebih bisa menuangkan ide-ide untuk investigasinya itu di koran yang lebih hebat ya, yang lebih besar yaitu di Washington Post. Nah, sementara itu si Leonard Downey dalam bukunya The New Muckscrackers ya, ini The New Muckscrackers, dia menyampaikan bahwa si Woodward itu bertugas ya untuk membongkar skandal-skandal kecil ya sampai menengah biasanya kan gitu. Nah si Woodward ini dia misalkan mengungkap kasus-kasus supermarket yang menjual daging berlemak ya, dan apotek-apotek yang menyalurkan obat-obatan yang kadaluarsa misalkan, dan menerima resep-resep dokter yang tidak berlabel gitu. Nah ini diungkap, asalnya si Woodward ini dia juga dia itu mengungkap fakta kasus-kasus yang memang tingkat yang skandalnya kecil dan menengah kan itu ya. Nah pemberitaan si Woodward ini ya itu luar biasa gitu. Jadi dibaca oleh publiknya, oleh pembaca dari Washington Post ini. Nah kemudian dalam pemberitaan hebatnya si Woodward ini, setiap dia menyiapkan bahan-bahan pemberitaan itu untuk salah satunya untuk membongkar kasus Watergate ya, yang
besar ya. Jadi sampai saat ini kasus Watergate itu masih terngiang ya di telinga orang-orang Amerika, karena memang kasusnya cukup besar sekali kan gitu ya. Nah, yang tampaknya memang tidak lebih dari mengungkap kasus-kasus yang kasus kecil tadi awalnya kan gitu ya. Kan gitu ya. Ya dari belajar dulu kita ya, dari yang kasus-kasusnya kecil. Nah, nanti kan tadi dari kasus-kasusnya besar gitu. Nah, memang satu-satunya cara wartawan investigasi itu untuk merasakan apakah mereka memulai atau memiliki bakat ya untuk investigasi itulah adalah dengan mencobanya. Nah gitu kan. Memang tidak banyak dan memang terbatas ya untuk wartawan investigatif ini. Investigatif ini tidak semuanya wartawan bisa melakukan atau bahkan bisa menyalurkan ide-ide investigasinya itu menjadi sebuah ide yang menarik. Nah, kemudian bagaimana memulai investigasi itu sendiri ya? Bagaimana memulai investigasi itu? Memang berlawanan ya dengan cerita-cerita dalam film. Memang investigasi yang dilakukan oleh sebuah surat kabar itu tidak dimulai dengan terciumnya sesuatu yang menyimpang ya, semacam tadi Watergate atau penjualan kendaraan tadi oleh wali kota. Jadi yang paling sering terjadi itu memang investigasi itu dimulai dengan datangnya panggilan telepon dari pembaca atau narasumber yang memberikan informasi ya tentang adanya misalkan sesuatu kejanggalan di suatu institusi atau di suatu tempat kan begitu. Nah, biasanya kan kita selalu bertanya, ini teh dari mana kasusnya, awalnya seperti apa. Kalau Anda lihat di film-film James Bond misalkan kan cerita-ceritanya kan karena memang itu settingan ya. Ya kan ceritanya kan seperti di film-film begitu, investigasinya secara terperinci kan gitu ya, kemudian memang direkayasa seperti ini. Tetapi kalau di fakta atau di dunia nyata itu kan tidak bisa seperti itu ya, tidak seperti tadi karena itu keheroan ya, kepahlawanan, sikap-sikap pahlawannya kan memang menonjolkan salah satu orang pahlawan kan. Kalau ini diinvestigasikan itu tidak menonjolkan satu orang pahlawan, tapi di mana pahlawannya ya masyarakat, people power kan gitu ya, dia ada di masyarakat kan kekuatannya. Jadi tidak one man show kan gitu ya, tidak satu orang saja untuk menampilkannya. Nah, ini faktanya di fakta di dunia nyata bagaimana mengungkap kasus itu, yaitu datangnya dari pembaca itu sendiri. Setelah kita menuangkan ide-ide tulisan tentang misalkan satu peristiwa atau satu berita yang akan kita investigasi itu, nah kita buka kan begitu ya dengan cara-cara tadi. Nah, memang tetapi sayangnya ya sebentar, mohon maaf. Tetapi memang sayangnya jarang sekali ada petunjuk semacam itu ya kepada redaksi di surat-surat kabar di kita ya di Indonesia, karena memang sepertinya kan tidak langsung bertindak kan gitu ya. Surat-surat kabar di tanah air ini tidak lantas ditindaklanjuti kan ya. Kita juga harus mempertimbangkan itu tadi, sasaran investigasinya supaya jangan salah sasaran tadi ya, atau jangan salah menulis kan gitu ya. Maka tidak harus selalu ditindaklanjuti apa yang menjadi keluhan penelpon tadi atau keluhan-keluhan dari organisasi-organisasi yang mengkritisi misalkan kebijakan pemerintah. Tetapi memang maka rincian-rincian itu, tahapan-tahapan untuk investigasi itu juga diperlukan. Nah, misalkan data-data awal kita kumpulkan dulu, Bapak betul tidak data-data tadi yang diinformasikan oleh LSM atau organisasi atau personality itu apa benar atau tidak, apa yang menjadi sorotannya. Jangan-jangan tadi karena jangan-jangan sampai terjebak dengan kepentingan salah satu pihak atau golongan kan gitu ya. Makanya kita harus
memang harus benar-benar independen kan gitu ya, karena memposisikan kita sebagai corong masyarakat tetapi yang memang betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Nah ini ya memang kita juga mengakui bahwa untuk melakukan investigasi itu tidak semudah apa yang kita bayangkan kan gitu. Di dunia jurnalistik di jurnalistik fakta, di jurnalistik nyata itu kan juga harus memiliki mekanisme aturan-aturan tadi ya. Tadi kalau misalkan kita mau melakukan investigasi, maka lakukanlah diskusi briefing ya di redaksi, kemudian juga mengajukan draft awal atau proposal awal untuk kita melakukan investigasi tadi, biar ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk dilakukan di rapat-rapat redaksi atau pimpinan redaksi kan gitu, sehingga apa yang menjadi tujuan investigasi itu bisa terwujud dan tidak menimbulkan efek-efek lain kan gitu ini. Nah sudah barang tentu memang untuk munculnya sebuah reportase investigatif merupakan hal yang penting bagi pers ya, sebab tanpa adanya fokus pada mencurahkan waktu dan tenaga untuk menindaklanjuti satu informasi tentang adanya penyimpangan atau terciumnya sesuatu yang terasa janggal itu, maka jangan harap ya ada investigasi yang instan langsung bisa investigasi. Tetapi memang investigasi jurnalistik itu memerlukan pengorbanan waktu dan tenaga, karena untuk mencari keterangan diperlukan upaya menanyai narasumber-narasumber yang berkompeten, yang terkait. Maka upaya mencari bukti dari rekaman-rekaman dan upaya menyikap rahasia dari dokumen-dokumen itu sangat penting ya. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan bahwa di di masa saat ini semua negara ya tentunya menerapkan undang-undang tentang memang kebebasan publik ya, kebebasan pers dalam bingkai demokrasi, tetapi memang ada aturan-aturan undang-undang yang terutama pada saat ini karena media itu begitu masifnya ya, baik itu terutama media-media medsos, media-media sosial itu, sehingga siapapun orang bisa menulis atau mencatat atau mengabadikan momen-momen atau cerita-cerita atau informasi-informasi negara ke publik kan gitu ya. Maka ada aturan diatur oleh undang-undang, termasuk salah satunya undang-undang IT ya, informasi dan telekomunikasi, di mana tidak setiap orang bisa seenaknya saja untuk menyampaikan informasi tanpa adanya tadi fakta oleh fakta-fakta ya, didukung oleh fakta-fakta yang menarik atau fakta-fakta yang sesuai dengan adanya kan gitu. Contohnya dalam pasal-pasal di dalam UU IT juga itu kita tidak boleh menyingkap soal asusila ya, berita bohong gitu kan ya, kemudian soal sara gitu, dan tadi menyinggung salah satu pihak yang ini ini nanti kalau itu masuk pada undang-undang itu bisa dijerat dengan undang-undang itu, meskipun untuk jurnalis mungkin ada undang-undang pers spesialis jurnalis ya, dalam undang-undang nomor 40 tahun 99 tentang pers memang ada upaya-upaya, atau kalau misalkan berita itu dianggap merugikan orang lain secara fakta, maka itu harus ada hak jawab ya, dan ada hak jawab, ada hak tolak, ada hak klarifikasi kan gitu, bagaimana itu tetap dijunjung oleh jurnalistik ya. Nah maka redaksi pun begitu, dalam mengungkap satu berita atau satu fakta itu memang harus dikuatkan dengan bagaimana kita mengkonfirmasi ya ke narasumber itu, mencari upaya bukti-bukti dan rekaman-rekaman supaya bisa menyingkap rahasia dari dokumen-dokumen itu, dan itu memang membutuhkan waktu yang memang bukan sebentar ya. Tetapi memang tadi kita juga harus mencoba untuk tidak mengindahkan aturan-aturan ya, aturan-aturan
peliputan atau aturan yang memang harus sesuai dengan kode etik jurnalistik kan gitu ya, dalam undang-undang pers ya, bahwa ada hak-hak yang memang harus dilakukan atau ada kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh jurnalis itu sendiri ya gitu. Nah, memang tadi misalkan tentang cerita si Susan ini memang merupakan contoh yang baik tentang pemanfaatan petunjuk dan ketajaman wartawan dalam memulai suatu